Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah ila yaumil ba'thi wal qiyam. Amma ba'du, setelah beberapa minggu di skor YouTube-nya ya, channelnya disetrap oleh pihak YouTube, sekalipun mungkin ada kesalahan, tetapi saya nggak ngerti seperti apa itu kesalahan menurut YouTube. Akhirnya disetrap kurang lebih daripada 2 minggu bisa bertemu kembali di Bui. Dan pada kesempatan ini banyak hal yang tentu menjadi pengumpulan pemikiran dari berbagai penemuan di media sosial, terkhusus tentang polemik nasab terkerucut pada kesan debat ilmiah. Robitoh Alawiyah resmi mengundang Ki Haji Imaduddin, tapi disayangkan melihat dari berbagai video dari puluhan channel, Ki Imad menyatakan tidak bisa menghadiri dengan alasan yang menurut saya itu berkelit. Sah saja memberikan alasan, tetapi kalau kita mengambil tema bahwa debat itu adalah bagian daripada konsekuensi tesis, maka tidak ada alasan untuk Ki Imad bila menghadiri undangan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak video yang di-upload oleh teman-teman YouTuber, Facebooker, video snack, TikTok, di mana Ki Imad koar-koar siap 3 hari 3 malam debat dengan siapapun. Kalimat yang Ki Imad sampaikan pertama, siap debat, kurungan waktunya 3 hari 3 malam. Berarti itu disebut respon terbuka, bahkan memberikan garansi waktu bila perlu, mungkin sampai 3 hari 3 malam pun dipersiapkan itu bila diperlukan. Yang kedua, dalam kalimat persiapan atau kesiapan tersebut, di situ tidak mencantumkan spesifik orang. Jadi dengan siapapun bebas, apalagi dengan yang bersangkutan, yaitu pihak Robitoh Alawiyah. Yang ketiga, di dalam kutipan atau narasi video tersebut tidak mencantumkan waktu tertentu selain kapasitas yang dipakai, yaitu 3 hari 3 malam. Sisi waktunya kapan itu tidak ditentukan. Berarti kapan ada kesempatan untuk debat atau dialog atau diskusi, maka saat itu diskusi berjalan. Kemudian dalam narasi video tersebut tidak ditetapkan tempatnya, begitu dispesialkan tempatnya. Jika misalkan tempatnya di mana, tidak, berarti dimanapun tempatnya. Narasi tersebut menunjukkan yang pertama, bebas dengan siapapun, apalagi dengan yang bersangkutan, yaitu pihak Robitoh Alawiyah yang memang mereka yang ditesis. Itu dengan siapapun. Nyangkut waktu sampai 3 hari 3 malam dipersiapkan dengan siapapun orangnya. Terus tanpa membatasi waktu kapanpun. Jadi kapan? Kemudian termasuk tempat. Jadi jika sekarang Ki Imad berkelit dengan berbagai macam alasan, mungkinlah 1001 alasan, itu menurut saya hanya alibi, hanya menutupi apa yang ada di dalam hatinya. Diungkaplah sebuah alasan. Ya, saya tahu beliau kan orang pintar. Beliau orang pintar, bukan orang belat, bukan orang telmi. Tetapi banyak pihak yang mengamati, terlepas daripada pro kontra. Ya, mungkin yang pro Ki Imad akan melarang, tetapi untuk saya mah bukan netral gitu, tapi mengamati gitu. Mengamati bahwa dari apa yang disampaikan Ki Imad itu bisa mengambil narasi atau asumsi, dan itu menjadi tuntutan sebuah asumsi atau berbagai macam asumsi dari sekian yang menyimak. Ini terlepas daripada misalkan pembelaan terhadap pembela bagaimana, apa yang dibelanya. Karena menurut saya Mbah Alawi itu tidak harus dibela. Robitoh Alawiyah tidak membutuhkan pembelaan. Aslinya atau palsunya tidak ada pembelaan. Jika Robitoh Alawiyah atau Mbah Alawi palsu, apa yang harus dibela? Yang palsu mesti dibela, malah yang membela akan rusak. Kemudian ternyata asli.
ngapain yang asli harus dibela? Jadi di dua-duanya pun tidak ada jalan untuk dibela. Gitu. Dalam hal ini saya tidak membela, hanya ingin tahu sejauh mana gentleman si Kimat, segentle beliau mentesis. Yang pertama, jika kajian Kimat itu betul-betul diyakini, bahkan ada yang menyatakan hakul yakin, sehingga ada yang menyatakan mustahil Ba'alawi adalah tetesan darah Kangjeng Nabi, sampai gitu kan. Nah berarti penemuannya itu meyakinkan. Menurut saya, sepanjang yang ditemukan itu meyakinkan, apalagi mencapai hakul yakin, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun akan siap berhadapan. Sendirian itu nih. Tidak banyak banget, bahkan dikepung sekian pihak siap. Cuma siapnya bukan di bibir. Ya. Tapi dalam kenyataan di lapangan siap. Kenapa? Karena pada saat itu kan, ini masalah ilmiah, masalah keilmuan, bukan masalah adu perang. Kemudian ada asumsi, ini dipotong-potong ya, ada asumsi, akan dipersekusi, akan diinterogasi. Lah, kan sudah ada video, diumumkan, ya diumumkan, bebas bawa media, akan live streaming. Itu berarti menunjukkan bahwa dalam acara tersebut, jauh dari indikasi pun, apalagi sampai kejadian, untuk mengintimidasi, untuk menginterogasi, itu betul-betul untuk debat atau diskusi ilmiah. Jadi respon tersebut, jika misalkan membawa media atau youtuber yang subscribernya sudah jutaan, gitu kan, minimalnya ratusan ribu, kemudian di live, tipis kemungkinan pihak Robitoh Alawiyah melakukan sesuatu diketahui publik. Alasan yang mana, alibi yang mana, interogasi, apalagi persekusi, atau di kandang sendiri. Ya berhak Robitoh Alawiyah mengundang Kimat. Kenapa? Karena dia yang diganggu. Kan pihak Robitoh Alawiyah yang diganggu, bukan yang lain. Terus yang diundang ya memang yang mengganggu, yaitu Kimat. Jadi yang diganggu mengundang yang mengganggu, itu lazim, itu logis. Ya. Terus yang mengganggunya takkan buku-buku orang-orang siap debat dengan siapapun sampai 3 hari 3 malam. Berarti kan itu tidak membatasi. Kemudian sekarang misalkan ngeles dengan alibi ini itu, saya jadi ngerti gitu kan. Jujur saja katakan takut, beres kan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.